MDK ini boleh diperhatikan nih ya untuk, perdagangan berikutnya. Kalau memang teman-teman ingin, buy ini tunggu di area mana? Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, yang pertama kita akan mengupdate IHSG terlebih dahulu, yaitu untuk IHSG di hari ini atau di hari terakhir penutupan itu naik sebesar 0,87%. Nah, IHSG pada sesi 2 ini ditutup di zona hijau didukung dengan kenaikan harga dari komoditas juga ya. Sementara asing juga masih mencatatkan net buy yang sangat signifikan nih karena melihat Indonesia ini diuntungkan dengan kenaikan dari harga komoditas. Nah, kali ini memang saham-saham komoditas ini masih diburu oleh asing. Nah ya, memang teman-teman juga tahu selama ini ya, karena memang konflik antara Rusia versus Ukraina ini yang membuat harga komoditas ini melambung tinggi. Ya memang kita ketahui bersama ada beberapa saham-sahamnya. Nah, kita akan bahas dulu nih dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG naik 0,87%, untuk closingannya ada di 6.928. Nah, kita lihat bagaimana untuk teknikalnya. Untuk IHSG sendiri ini ditutup untuk menguji area resisten ya, yang memang sebenarnya area resisten ini kita ambil yang ada di garis ini ya, yaitu ada di 6927. Nah, 6927 kemudian ini ditutup pas sekali dekat dengan area resistennya atau di atas area resisten yang memang di 6927. Ini beda 1 poin saja ya teman-teman di sini. Nah, kita lihat di sini apakah IHSG akan mencoba break kembali untuk area tertingginya atau high tertingginya yang ada di sini, yaitu di 6996. Nah, ini untuk area resisten daripada IHSG sendiri. Kalau memang dia menguji resisten, pengujiannya ini akan menguji area resisten di 699 ini sebagai area uji resistennya. Nah, kita ambil untuk area uji resistennya ada di sini. Kemudian untuk support daripada IHSG sendiri bagaimana? Untuk supportnya kita tetap masih ambil ada di garis Bollinger Band tengah. Nah, garis Bollinger Band tengah ini yaitu ada di berapa angkanya? Kita ambil dari BB Mid yaitu ada di 6835. Ini sebagai area support daripada IHSG sendiri, ini sebagai area support terdekatnya. Nah, selama IHSG masih bertahan di area support atau di garis Bollinger Band tengah ini masih cukup oke juga. Nah, ini kita lihat di sini untuk IHSG ini sudah membentuk namanya lower di sini juga ya, ada swingnya, ada swing juga. Nah, kemudian di sini juga membentuk swing juga. Nah, memang ini naiknya terbatas teman-teman karena memang sudah melambung tinggi juga ini dari IHSG sendiri. Namun kita tetap perhatikan dari saham-saham yang memang masih cocok nih untuk ditradingkan. Hari ini kita akan membahas dari saham yang pertama yaitu ada Adaro. Ya, kita akan bahas dari saham yang pertama yaitu ada saham Adaro. Nah, hari ini untuk Adaro ini ditutup naik sebesar 16,5% dan tutupan closingannya ada di 3040. Nah, 3040 ini adalah area puncaknya atau area tertingginya juga teman-teman yang memang patut ketahui bersama. Nah, kita lihat dulu nih untuk area support dan resistennya bagaimana nih untuk Adaro sendiri. Hari ini telah menembus area di 2885. Nah, 2885 ini yang menarik teman-teman bisa dilihat. Ini adalah area puncak tertinggi dari selama di tahun 2011 ya, di 2885 ini. Kita lihat di sini secara historikal 2885 ini adalah area puncaknya. Nah, kita dilihat di sini ambil dari area puncaknya di area sini di 2011 ya atau di 2010 di sini teman-teman bisa lihat. Maka dia sudah menembus dan hari ini juga ditutup tinggi atau bahkan melebihi atau
menembus area resisten di 2885. Nah, maka dari itu ini adalah sebagai area puncak tertinggi kemudian atau yang dinamakan dengan area all time high-nya juga nih untuk Adaro. Nah, ini masih menarik bagi teman-teman yang memang sudah punya untuk Adaro ini. Untuk swing trading ini boleh-boleh saja, ini masih hold ya untuk jangka menengahnya. Untuk Adaro sendiri kita manfaatkan saja masih ada area pantulan atau area kenaikan, masih ada upside-nya. Memang teman-teman patut waspadai karena memang sudah beberapa hari mengalami kenaikan. Jadi dilihat dari sisi volume juga memang sudah naik sebenarnya ya. Namun teman-teman patut waspadai juga, di sini ada area stokastik dan RSI-nya di sini sudah adanya area jenuh belinya. Nah, area jenuh beli ini yang memang teman-teman patut waspadai, pasti akan adanya profit taking daripada investor sendiri. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Untuk area support daripada Adaro sendiri ada di 2885. Nah, ini kita masih hold ya untuk jangka menengah. Kalau teman-teman yang belum punya gimana? Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya, tunggu saja dekat dengan area koreksiannya yang ada di 2885 ini. Nah, teman-teman boleh untuk menunggu area koreksiannya di sini. Nah, kemungkinan esok hari masih ada upside namun terbatas. Nah, kalau memang diberikan lagi atau memang upside-nya masih tinggi lagi, ya no problem ya, kita masih bisa mengholdnya. Tapi kalau memang teman-teman belum punya, ini boleh cenderung untuk hold atau cenderung wait and see untuk menahan karena memang upside-nya sudah tinggi namun masih bisa masuk sebenarnya ya untuk Adaro sendiri. Jadi tunggu dekat area koreksiannya atau area supportnya ada di 2885 ini untuk Adaro sendiri. Nah, secara volume juga masih cukup oke juga. Nah, bagaimana untuk asing hari ini? Ya, untuk transaksi asing dari Adaro sendiri bagaimana? Untuk Adaro ini di net buy teman-teman untuk perdagangan terakhir sebesar 254. Ini masih sangat tinggi teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini untuk broker summary-nya. Ini ada AK, BK, MG dan YP, kemudian CS juga masih ada, dan ini untuk broker summary-nya masih bisa diakumulasi juga nih untuk perdagangan esok hari kemungkinannya ya, kalau memang Adaro ini masih diberi kesempatan untuk naik juga. Namun asing memang masih suka nih untuk terhadap saham Adaro sendiri. Jadi kita waspadai teman-teman adanya profit taking, pastinya tetap waspadai ya. Namun kalau memang teman-teman ingin coba buy untuk dekat dengan area support, menunggu kalau memang ada koreksiannya yaitu ada di 2885 ini. Nah, kalau memang besok langsung naik dan memang naiknya cukup tinggi juga, kita bisa tradingkan saja. Dan memang Adaro ini hanya untuk trading buy, ini boleh-boleh saja kalau memang yang mau trading. Untuk swing trading ini juga boleh-boleh saja selama memang dia masih ada pantulan yang pastinya masih ada kenaikan, masih boleh untuk ditahan juga. Kalaupun memang teman-teman sudah punya modal dari bawah, ini siap-siap untuk profit taking juga boleh-boleh saja ya, karena memang ini sudah naik sangat tinggi. Nah, ini untuk analisis dari saham Adaro. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham kedua, yaitu ada saham PTBA. Ya, PTBA ini juga sama, naik sebesar 8,9% ya. Perdagangan terakhir ini ditutup hijau dan untuk closingannya ada di 3.540. Nah, bagaimana untuk analisis teknikalnya kita akan bahas. Ya, untuk PTBA ini cakep ya. Ini setelah menembus di area 3.000, ini langsung dia mengalami kenaikan yang memang cukup signifikan. Nah, memang didukung juga dengan harga komoditas yang memang cukup baik dan ini melambung tinggi juga nih dari salah satunya yaitu dari PTBA juga. Nah, untuk closingannya di 3440 ini mendekati dengan area resisten di 3560 nih untuk PTBA-nya sendiri. Nah, untuk perdagangan terakhir dia sudah menembus area resisten yang ada di 3480, kemudian mendekati area resisten di 3560-nya untuk PTBA-nya sendiri. Nah, bagaimana nih untuk esok hari? Kalau masih ada upside-nya, ini masih cukup bagus juga sebenarnya ya, karena memang volume ini naik ya dari hari kemarin juga nih ya, memang sudah menurun ya, divergent. Namun hari berikutnya atau hari perdagangan terakhir ini disambut baik juga nih dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga nih, masih boleh diperhatikan untuk PTBA-nya sendiri. Nah, bagaimana nih untuk PTBA sendiri?
Ya, ini masih ada upside-nya selama dia masih bertahan di area 3480, bahkan bisa menguji area resisten di 3560. Ini masih dapat menguji area resisten berikutnya atau potensial resisten berikutnya ada di 3740. Silakan dicatat teman-teman untuk area potensialnya di 3740. Selama memang dia masih bagus dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga esok hari, maka kemungkinan bisa menguji area resisten yang ada di 3740. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya di area bawah atau modal bawah, ini boleh hold sebentar atau esok hari sell on strength. Nah, untuk PTBA sendiri kalau memang esok hari mengalami kenaikan dan teman-teman punya modal di bawah, ini boleh adanya profit taking terlebih dahulu, boleh saja selama memang dia bisa naik kembali atau sell on strength-nya ini cukup bagus juga nih untuk PTBA-nya. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk support sendiri teman-teman silakan dicatat, yaitu ada di 3480. Ini sebagai area support untuk PTBA sendiri. Dan kalaupun esok hari ada koreksian, ini koreksiannya harus koreksian wajar nih, yaitu kalau memang dia bertahan di area 3480, ini bisa melanjutkan kenaikan ya, dengan catatan ini koreksi normal, yaitu melanjutkan kenaikan di 3560, bahkan bisa menguji area resisten di 3740-nya yang ada di sini. Namun kalau memang tidak bertahan di area 3480, maka toleransi juga untuk mantul kembali atau area correction selanjutnya yang ada di 33 atau 3300. Nah, ini yang memang menjadi area support berikutnya teman-teman. Silahkan dicatat untuk support keduanya ada di 3300 ya teman-teman, untuk area support sendiri daripada PTBA. Nah, untuk volume transaksi cukup tinggi juga ya, di atas rata-rata bahkan 2 kali lipatnya. Dan untuk secara stokastik dan RSI ini masih 60% ya, ini masih di angka 67 dan 58, ini masih cukup oke juga nih, dapat ada upside-nya atau melanjutkan kenaikannya untuk esok hari. Kalau memang harga komoditas masih cukup bagus dan memang disambut baik juga oleh investor, PTBA ini kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan juga. Namun tetap teman-teman harus money manajemennya diatur juga, dan memang ini sudah tinggi juga nih kalau memang teman-teman ingin ngejar untuk PTBA-nya. Untuk PTBA sendiri ini boleh ditradingkan, ini boleh-boleh saja, ataupun untuk swing trading boleh-boleh saja. Nah, kalau swing trading teman-teman tunggu saja dekat dengan area support yang ada di 3300 yang ada di sini. Nah, ini untuk PTBA sendiri silakan dicatat teman-teman ya. Nah, untuk transaksi asing hari ini bagaimana? Untuk PTBA ini net buy yaitu sebesar 20,9, ini untuk transaksi asingnya. Nah, untuk broker summary-nya di sini teman-teman bisa lihat ada BK, YP, XC, KK, ini masih melakukan pembelian juga ya, dan ini banyaknya masih untuk trading juga. Ini boleh-boleh saja nih dari para broker summary ini ya, kebanyakan masih trading, dan adanya distribusi juga dari YP juga ya yang ada di sini. Nah, biasanya YP ini melakukan trading saja, namun BK di sini masih mencatatkan akumulasi ya, di area sini masih cukup tinggi lah untuk melakukan pembeliannya. Memang masih ada sellernya di sini, tapi teman-teman boleh saja perhatikan untuk perdagangan esok hari untuk PTBA-nya. Nah, silakan dicatat teman-teman untuk support dan area resistennya. Nah, kemudian ada saham lainnya yaitu ada saham MDKA. Ya, MDKA perdagangan terakhir ini naik sebesar 8,7% ya. Sebenarnya lebih. Untuk high-nya itu ada di 4450 ya. Ini cukup menarik nih untuk MDKA sendiri, yaitu karena memang apa? Karena memang perdagangan terakhir ini menembus area resisten yang ada di 4140-nya yang ada di sini, maka dia bisa melanjutkan kenaikan, dan benar saja dia breakout dari area high-nya tertinggi di sini, kemudian dapat melanjutkan kenaikannya kembali. Dan ini cukup cakep juga secara volume transaksi ini sangat tinggi, teman-teman bisa dilihat di sini adanya akumulasi juga bahkan dari asing juga ini ya. Dan untuk stokastik dan RSI-nya di sini masih 60%, ini masih ada upside-nya kembali. Kemungkinan kalau memang esok hari bisa melanjutkan kenaikan ini untuk
MDK ini boleh diperhatikan nih ya untuk perdagangan berikutnya. Kalau memang teman-teman ingin buy, ini tunggu di area mana? Cocoknya kalau memang besok ada koreksi, koreksinya harus normal, yaitu ada di 4140 yang ada di sini ya. Ini teman-teman bisa dicatat untuk area supportnya di 4140-nya yang ada di sini. Dan untuk supportnya ini kemungkinan akan diuji ya sebenarnya, karena memang hari ini bahkan 2 kali lipatnya nih secara volume, maka esok pasti adanya profit taking. Nah, kenapa begitu? Karena adanya di sini ada ekor panjang, teman-teman. Biasanya ada profit taking nih, kenaikan namun terbatas juga. Kalau memang besok didukung juga dengan inflow yang masih menarik dari asing juga, dia langsung melanjutkan kenaikan ya, kita tunggu saja apakah memang bisa melanjutkan kenaikan atau tidak. Nah, pengujian resisten ada di 4450, ini sebagai area resisten high dari hari ini atau perdagangan terakhirnya. Ini untuk area resisten pendeknya yang ada di 4450, silakan dicatat. Nah, kalau memang berhasil breakout dari 4450, bisa melanjutkan kenaikannya juga, bahkan bisa mencapai di area 4800. Ini sebagai area potensial untuk jangka menengahnya untuk MDKA sendiri. Silakan dicatat teman-teman ya. Bagaimana transaksi asing hari ini untuk MDKA? Kita lihat ini adanya net buy yaitu sebesar 315 ya teman-teman. Ini sangat tinggi juga nih untuk MDKA transaksinya. Nah, untuk broker summary-nya di sini ini ada AK, BK, CS dan PD, atau ini 3 besar di sini masih melakukan buying-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada AK ya, ini masih mencatatkan volume transaksi cukup tinggi, dan menariknya juga di sini ada BK, kemudian ada CS. Di sini masih melakukan akumulasi pembelian. 3 broker ini masih melakukan akumulasi. Meskipun ada sellernya di sini, namun tidak terlalu signifikan atau bahkan masih kecil juga ya di sini untuk broker summary-nya. Jadi kesimpulannya teman-teman boleh wait and see untuk MDKA, atau untuk esok hari kalau memang langsung melanjutkan kenaikan, ini teman-teman boleh melakukan buying-nya, atau untuk trading buy ini boleh-boleh saja ya. Short term boleh saja nih untuk MDKA ya, untuk dengan targetnya ada di 4450. Kalaupun besok koreksinya harus normal yang ada di 4140, ini untuk MDKA-nya. Silakan dicatat teman-teman untuk MDKA-nya. Nah, saham berikutnya itu ada saham INDY. Ya, INDY atau INDY di sini perdagangan terakhir ini kita lihat di sini naik ya sebesar 8,9%. Ini tutupan closingannya ada di 2940. Nah, INDY sendiri ini berhasil breakout cukup tinggi ya, kalau memang di sini teman-teman sadari, yaitu ada di area 23300. Ini sebagai area resistennya. Ketika dia ditembus di area sini, dia langsung ngegas. Nah, seiring dengan kenaikan komoditas juga yang memang cukup tinggi, dia langsung ngegas dan naik tinggi bahkan sampai di hari perdagangan terakhir ya. Untuk uji area resistennya sudah terlewati, yaitu ada di 2790, ini sebagai area uji resisten. Kemudian ada di 2930-nya. Nah, ini ditutup di atas area resisten, dan ini menjadi area support. Nah, teman-teman bisa dicatat untuk support dari INDY sendiri ada di mana. Toleransi supportnya itu ada di 2790, ini sebagai area support untuk jangka pendeknya bisa dilihat. Dan untuk support jangka berikutnya atau support keduanya kita bisa ambil di mana? Kita bisa ambil yang ada di sini, yaitu ada di 2680. Ini sebagai area support keduanya. Silakan dicatat teman-teman ya. Untuk potensial resistennya ada di mana? Potensial resistennya ada di 3160, ini untuk terdekatnya. Untuk keduanya ada di 3350, ini untuk INDY-nya. Silakan dicatat. Nah, untuk volume transaksi juga hari ini cukup tinggi juga ya, bahkan lebih tinggi dari volume kemarin. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan juga, INDY ini sudah jenuh beli. Nah, ini waspadai adanya profit taking dari para investor ya, karena memang stokastik dan RSI-nya ini sudah di atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika sudah overbuy atau sudah jenuh belinya,
biasanya akan adanya profit taking atau adanya penjualan yang cukup masif juga, dan bahkan nanti kalau dia mencapai area dead cross ini teman-teman juga harus waspada juga nih untuk INDY sendiri ya teman-teman, silakan dicatat. Nah, untuk transaksi asing kita lihat untuk INDY sendiri bagaimana. Ya, untuk INDY masih mencatatkan net buy sebesar 66.500 ya. Ini untuk INDY sendiri. Ini cukup bagus sebenarnya ya, dari asing sendiri masih mencatatkan net buy juga. Nah, untuk broker summary-nya bagaimana? Untuk broker summary-nya ini ada AKYP, ZP, ini 3 teratas ini masih melakukan pembelian juga ya. Meskipun teman-teman bisa lihat di sini ada ZP, ini ada akumulasi karena memang sebenarnya untuk sellernya ini cukup rendah juga ya. Ini boleh diperhatikan nih untuk INDY, namun waspadai area profit taking. Nah, esok hari kalau memang dia melanjutkan kenaikan ya kita hanya untuk trading atau short term saja nih untuk INDY. Kalaupun koreksinya harus normal ya, bahkan jangan sampai dia turun lebih dalam ya untuk INDY. Nah, yang penting esok hari kita tetap waspada, yaitu dengan money manajemennya juga harus secara bijak ya untuk saham-saham komoditas. Yang penting kita sudah mengalami cuan atau sudah memang menikmati cuan, kita bisa melakukan penjualan saja untuk INDY ya, salah satunya. Nah, ini untuk analisis dari saham INDY. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham TINS. Ya, TINS ini juga mengalami kenaikan, ini masih cukup oke nih ya. TINS ini naik 5,7%, tutupan closingannya ada di 16.80. Nah, bagaimana untuk teknikalnya? Kita lihat TINS ini sudah bertahan, yaitu ada di area 1570, bahkan untuk perdagangan berikutnya di sini mengalami kenaikan, yaitu mengarea uji resisten di 1630 dan sudah ditembus juga. Nah, TIN ini akan menguji area resisten dekat, yaitu ada di 1700-an. Nah, ini dekat nih, masih di closingannya kan 1680. Nah, dia dekat dengan area 1705 sampai di 765. Nah, ini sebagai area resisten berikutnya, dan benar saja nih ini mendekati dengan area resisten. Nah, TINS ini masih bisa mengalami kenaikan ya, namun terbatas teman-teman ya. Silakan dicatat untuk area support, yaitu ada di mana? Untuk area support ada di 1630, silakan dicatat. Untuk area potensial berikutnya ada di 1705 ya sampai di 1765. Nah, kita ambil saja untuk area resistennya ada di 1765 ya, dengan catatan kalau memang dia bisa bertahan di area 1705 dan breakout, kemudian bisa menguji area level berikutnya yang ada di sini. Nah, ini untuk saham TIN. Nah, untuk secara volume memang mengalami kenaikan ya dari perdagangan kemarin. Nah, secara stokastik juga di sini masih 60% ya. Ini masih adanya upside, ini masih memungkinkan ya. Ini masih terbuka peluang cukup lebar juga untuk melanjutkan kenaikan yang ada di area resisten berikutnya. Nah, untuk transaksi asing bagaimana untuk TINS? Kita lihat untuk transaksi asing TINS yaitu net buy sebesar 20 saja, 20,1 ya. Ini untuk TINS-nya, ini tidak terlalu tinggi ya. Untuk broker summary-nya bagaimana? Untuk broker summary-nya di sini ada KZ, YP dan AK, 3 teratas ini teman-teman bisa lihat. Ada di sini ada KZ ya. KZ ini melakukan akumulasi buy karena memang di sellernya ini tidak ada ya. Bahkan ini teman-teman bisa lihat juga ada AK juga, namun AK di sini ada seller juga ya. Jadi adanya distribusi juga nih dari AK maupun YP juga ya. Karena memang TINS biasanya hanya untuk trading saja. Nah, ini untuk analisis TINS. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham minyak nih, yaitu ada Medco. Ya, Medco teman-teman bisa lihat. Untuk teman-teman yang sudah punya untuk Medco ini bagaimana? Yaitu teman-teman lihat adanya profit taking yang memang dilakukan oleh investor di perdagangan terakhir. Ini membuat saham Medco ini turun di angka pembukaannya. Nah, sebenarnya sudah naik,
sudah high-nya itu ada di 670. Nah, dia adanya profit taking. Nah, waspadai teman-teman untuk perdagangan esok hari ini ada koreksian. Nah, koreksiannya sampai mana? Koreksiannya kita toleransi ada di 635 untuk pendeknya ya. Teman-teman bisa catat untuk Medco. Untuk support keduanya ada di 615 sampai 610 ini untuk Medco sendiri. Nah, ini kalau memang esok hari mengalami penurunan, ini akan menguji area support yang pertama di 635. Bahkan kalau dia nggak kuat, maka bisa area berikutnya yang ada di 615. Ini sebagai area support berikutnya untuk Medco sendiri. Nah, kemungkinan esok akan adanya koreksi ini akan terbuka ya, cukup lebar atau peluang untuk koreksi masih ada nih. Nah, untuk area resistennya masih sama yang ada di 680. Ini untuk area resisten dari saham Medco sendiri. Nah, secara volume ini kan menurun ya. Ini teman-teman bisa lihat ini perdagangan untuk terakhir volumenya lebih kecil dari volume kemarin. Nah, untuk stokastik dan RSI-nya di sini ini sedikit ada tanda-tanda koreksian, memang betul ya, memang di sini ada koreksian dan ini di area 75 dan 68 ini esok hari kemungkinan akan turun. Kalau memang dia akan turun ke bawah, maka dia akan membentuk ke bawah. Nah, ini waspadai kalau adanya namanya dead cross. Seperti yang memang ada di merah di sini, dia ada dead cross. Nah, semoga esok hari tetap bertahan di area 635, kemudian bisa area mantul atau memang di sini akan membentuk swing juga nantinya. Nah, ini cukup bagus juga nih kalau memang membentuk swing seperti ini, maka ini cakep sekali nih untuk Medco juga untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk transaksi asing hari ini kita lihat untuk Medco sendiri bagaimana. Ya, Medco adanya net buy namun sangat kecil. Nah, ini patut waspadai juga nih untuk teman-teman yang memang masih punya saham Medco atau yang memang belum masuk. Jadi teman-teman cenderung wait and see terlebih dahulu. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada YPCC dan PD. 3 teratas ini masih adanya untuk trading saja ya untuk broker summary-nya. Jadi hati-hati teman-teman. Strateginya untuk Medco bagaimana? Kita wait and see saja terlebih dahulu. Nah, ini untuk analisis dari saham Medco.